Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Aldo Kristo dengan NIM A1121027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow beserta contoh kasusnya. Yang kedua, konsep teori kepribadian manusia menurut Freud mengenai ego, id, dan superego. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan antara teori Abraham dan teori Freud. Sebagai seorang humanis, Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh manusia, Maslow menyadari perlu adanya hierarki kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat multi-layer, meliputi aspek internal maupun eksternal. Nah, hal ini yang membedakan antara teori hierarki kebutuhan Maslow dengan para pakar sebelumnya. Maslow membagi beberapa kebutuhan manusia menjadi 5 bagian penting. Itu physical needs, kebutuhan-kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia dan rasa nyamannya. Seperti misalnya kebutuhan makan, minum, dan tempat bernaung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada safety needs, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan manusia akan perasaan nyaman dan aman bagi dirinya sendiri yang diharapkan datang dari lingkungannya. Seperti misalnya perhatian yang ada dalam keluarga, persamaan hak dan kewajiban, lingkungan yang aman, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada social needs, kebutuhan-kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti diakui dalam pertemanan, diperlakukan sama dalam kelompok, diberikan peran dalam berpartisipasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada esteem needs, kebutuhan-kebutuhan penghargaan. Nah, yaitu kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis individu yang harus dipenuhi. Seperti misalnya dicintai, dikasihi, dipercaya, dihargai, dipuji, dan lain sebagainya. Yang kelima, dan yang terakhir ada self-actualization, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan individu, yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri secara proporsional. Seperti misalnya kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi permasalahan, bersikap toleransi terhadap perbedaan, dan lain sebagainya. Aktualisasi diri merupakan bagian yang paling sulit untuk dilakukan. Sebab, ia akan dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan di fase-fase sebelumnya. Individu yang berhasil mencapai aktualisasi diri adalah individu yang telah mencapai kematangan diri. Ia akan mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik, membebaskan dirinya dari tekanan sehingga mampu melakukan aktivitas dengan semangat bahagia, menghargai perbedaan, berani menghadapi risiko, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri, bertahan hidup, hingga apresiasi seni. Ia juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud sebagai prinsip kesenangan. Jika terasa enak, lakukanlah. Dan tidak ada yang ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang tidak realistis dan dunianya yang eksternal dan dunia nyata yang eksternal. Ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya, ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau dan tidak masuk. Dan yang terakhir ada superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu.
Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri-sendiri. Tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Nah, fungsi superego adalah untuk mengontrol impuls id, terutama yang dilarang oleh masyarakat, seperti seks dan agresi. Ini juga berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralistik daripada hanya realistis dan berjuang untuk kesempurnaan. Dari penjelasan saya tadi dapat dibedakan bahwa teori kepribadian humanistik Abraham Maslow itu menjelaskan tentang kebutuhan kepribadian manusia secara eksternal. Sedangkan teori kepribadian manusia yang dikemukakan oleh Freud menyatakan kebutuhan kepribadian manusia secara internal. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.